Monggo yang masih di luar bisa memasuki aula, kita segera mulai acaranya. Selamat datang. Tante Palupi dicari kelompoknya. Monggo bisa segera bergabung dengan kelompoknya. Atau Bapak Ibu pembina bisa duduk di belakang. Ibu Maria Regina dicari kelompoknya. Oke, sudah lengkap ya kira-kira? Kurang satu. Melania sama Ave belum kelihatan ya? Kakak beranak. Mas, bisa minta tolong dimatikan musiknya? Oh, iki. Ono. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, ini yang dicari. Siapa tadi yang bilang? Tante Palupi. Jawabnya 3 kali ya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Bagaimana hari ini? Bagaimana hari ini? Mantap. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Jadi ayo kita kenalan nanti tak sayang. Jadi mungkin yang belum kenal, nama saya Oscar. Kalau di sini panggilannya Oos. Kalau Oos ini berarti sudah sayang aku. Jadi kalau Oscar masih sekedar kenal, kalau halo Mas Os, Mas Oos, nah itu berarti sudah sayang aku. Ya toh ya? Enggak. Oos, gitu. Oke, sebelum kita memulai hari ini, ada baiknya karena kita belum doa pagi bersama. Jadi minta tolong yang terkasih, Tante Dia, Ibu Dia, bisa memimpin doa pagi pada hari ini. Ibu Dia. Kakak, oke siap. Kakak itu ada sendiri kakak, karena ini COVID nggak boleh bareng-bareng kakak. Si paling prokes. Monggo silakan masuk. Kak. Selamat pagi. Sebentar, monggo. Biar masuk dulu tante, kita doa bersama. Ya kakak, karena kita sudah saling sayang. Oke teman-teman. Selamat pagi Bapak Ibu dan kawan yang terkasih. Kita berdoa dulu ya. Tadi sudah doa belum? Bangun tidur? Benar? Saya belum. Iya. Saya tadi dibangunkan sama Kak Regina tadi. Malaikat Tuhan jam 6 pagi. Kalau nggak ada dia nggak malaikat Tuhan sih. Iya, marilah kita satukan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih atas segala kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Bangun pagi dengan kesehatan yang boleh kami miliki pada pagi hari ini. Tuhan, sertailah selalu kami semua, para anggota pewarta Sabda Allah yang sedang melakukan rekoleksi ini, dari pagi ini sampai dengan selesainya nanti acara berakhir. Kiranya Engkau sendiri menurunkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik dan membuka hati kami supaya semakin memantapkan diri kami menjadi seorang pewarta Sabda Allah. Segalanya kami serahkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, Doakanlah kami. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, siap. Terima kasih Kakak Dia. Oke teman-teman, sambil menunggu yang depan persiapan materi, kita ice breaking sebentar ya. Jadi mohon semuanya berdiri. Kita kan belum senam pagi, belum bergerak, belum.
Ya biar turun makanannya, nggak berat kok, nggak tak suruh lari, cuma tak suruh push up habis gini. Jadi minta tolong per kelompok, apa ini namanya? Begini nih apa namanya? Bersap. Terserah posisinya gimana, pokoknya begini loh. Apa ini jenenge iki? Berbaris, bukan baris itu gini mas. Begini pokoknya. Bersebelahan, nah. Sejajar, wih Jeremy pinter, tepuk tangan dulu Jeremy. Oke, di sini yang lektor angkat tangan. Lektor angkat tangan. Yang Mazmur. Nah, karena lebih banyak Mazmur, kita bermain nada ya. Jadi kita punya 4 nada dasar. Do, mi, sol, do. Jadi do, mi, sol, do. Ketinggian enggak? Enggak. Do, seberapa tuh? Do, mi, sol, do. 4 nada ya. Jadi diingat-ingat ada do bawah, mi, sol, dan do. Karena kita di sini Mazmur dan lektor, kita kurang lebih harus ngerti nada. Jadi nanti aku akan menyebutkan 1 sampai 8 dan setiap nadanya itu menunjukkan di mana dia berada. Do bawah ada di kaki, ingat ya. Mi ada di lutut. Do, mi, sol ada di pundak dan do atas ada di kepala. Jadi setiap nada silakan disentuh di bagian itu. Misalnya, jadi tak ganti angka ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gitu. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Oke? Udah ya. Ya itu tingkatannya tuh. Oke? Kita coba ya. Jadi sekarang kalau misalnya nadaku apa, sentuh bagian itu, oke? Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi karena Tante Palupi bersemangat, tolong dibantu Tante. Jadi saya kan bukan pemazmur ulung ya. Jadi nanti kita dengar instruksinya Tante, nada apa yang disebut kita sentuh bagian itu. Oke? Biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gitu ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, gitu bisa. Oke? Enggak, aku enggak paham. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa variasi tuh. Kok angel ya, Om? Oh itu, karena angel saya minta tolong Tante. Oke, kita coba dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Duh, salah kan, gak oleh. Nah, nada nih. Enggak ada misal dolto. Nah. Mbak Penta. Mbak Fe ini Mbak Enggak, Dia. saya diceluk Mbak Penta. Mbak Dia ini namanya. Loh, gak apa-apa yang bisa. Saya sih bisa, tapi saya menyerahkan ke pemazmur murni. Nanti salah nada saya diguyu nanti. Oke? Oke ya? Oke Bu. Siap, bisa jadi. Oke. Jadi do, mi, sol, do Bu. Kalau 7 susah Bu. Kalau do, mi, sol, do. Sak serku Nggak, njaluk aja arek mi. susah Bu. Oke? Nah, tapi sekarang yang disentuh adalah teman kanan kirinya. Loh, ini kan kita sebagai seorang anggota PSA yang saling mengenal, kalau cuma sekedar mengenal nama itu kurang mesra. Jadi misalnya gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi sebelahnya, oke?
Karena kita bahasa cintanya itu physical touch gitu. Oke? Geser ya. Enggak, bentar. 5 menit lagi. Ya, siap. Oke, siap? 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tuh, temennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, ayo kemana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temennya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Susah ya. Kita coba pelan-pelan. Layak, ngapain niru yang salah? Saya ngambil nadanya do-nya ke sini juga. Do, gitu kan. Bahasanya Mas kan gitu. Jadi sesuai nadanya. Ya, nadanya mau dipegang sini do, mau dipegang do sama dengan minyak. Gitu. Ya. Enggak, Bu, sesuai nadanya aja. Kita pakai nada dasar yang sama. Oke? Sekarang sama saya ya. Oke, sekarang kita mulai pegang temannya ya. Yang masih ragu-ragu megang temannya berarti belum saling mengenal. Oke, jangan ragu, bukan karena nggak sopan, tapi karena kita mau saling mengenal. Oke? Sepakat ya? Jangan ragu, bukan nggak sopan kok, cuma menyentuh aja, nggak usah di 1, 2, 3, 4 gitu, nggak usah. 1, 2, 3, 4. Iya. Oke? Kita mulai ya, pelan-pelan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cek bingung ya. Oke, karena bingung kita sudahi dulu. Tepuk tangan semuanya. Monggo bisa duduk kembali. Bisa dengan kelompoknya. Sudah siap yang di depan? Oke, teman-teman, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan membahas di sesi yang ketiga. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti materi dari Kak Elizabeth. Panggilannya siapa? Kak Elis? Kak Elis gitu aja ya? Oke, siap. Ibu atau Kak? Elis saja, jangan. Iya. Mungkin yang agak sepantaran bisa manggil Kak. Yang mungkin yang kita sebagai bocil-bocil, saya juga bocil. Masih muda ya Bu ya? Berarti Kak, oke? Bisa Kak Elis, bisa Kak Ibet. Kak Elis saja, oke? Jadi kita pada pagi hari ini akan mengikuti sesi dari Kak Elis sebagai si liturgi Keuskupan Surabaya. Benar? Oke? Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya. Jadi, jauh-jauh dari keuskupan, dari HKY, ke sini loh teman-teman, untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Kak Elis. Jadi nanti mungkin Kak Elis bisa kenalan sendiri ya, supaya lebih mesra tentang bagaimana kurikulum vitae-nya, pengalaman hidupnya bagaimana, supaya kita bisa belajar dari beliau. Sudah siap Kak Elis? Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk Kak Elis. Selamat pagi teman-teman aja ya. Nama tidak penting, kalau nama tidak penting. Semua hal tidak penting. Kecuali satu, kita semua ini berkumpul karena apa? Berkumpul karena apa? Dipanggil. Ini panggilan yang paling luhur untuk kalau dalam urutan sebagai pelayan liturgi, panggilan sebagai PSA itu pada tingkatan pertama. Bukan meremehkan yang lain, tetapi secara istimewa karena paling dekat dengan
sabda Allah dengan altar. Kalau dekat dengan altar itu berarti dekat dengan Allah. Maka mestinya kemarin Roni sudah memberinya dalam spiritualitas liturgi, spiritualitas PSA. Nanti kita tinggal mengembangkan saja. Saya sekarang masih kerja online sebagai accounting bagian perpajakan seperti Matius Bea Cukai itu. Tapi saya tidak seperti itu. Saya tidak suka angka, tetapi situasi dan kondisi mengkondisikan begitu, jadi saya membantu dalam bidang itu. Kerja saya sebulan, digaji sebulan, tapi kerjanya hanya beberapa hari. Enak, bilang enak. Untungnya begitu supaya bisa aktif di paroki, di lingkungan, di komisi, begitu ya. Kesehariannya saya sebagai ibu rumah tangga itu penting, jangan lupa kemarin di spiritualitas seharusnya juga ditampakkan bagaimana sebagai awam kita tetap bisa hidup bersama dengan keluarga, melayani sesama, juga bertemu dengan Allah di semua pekerjaan sederhana kita. Jadi menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang awam itu bukan sesuatu yang hina. Bisa dinaikkan. Saya sementara masih menyelesaikan kursus teologinya, kami sudah di sekarang semester keberapa ya? Pokoknya ada urutannya di situ ya. Terakhir sekarang sedang jalani itu. Saya juga masih, kalau filsafatnya saya berhenti karena saya tidak kuat, tidak paham. Berat bagi saya, jadi filsafatnya saya hanya 1 semester, lalu lainnya, pastoral segala macam saya ikuti. Sekarang juga seperti Anda ada mungkin yang ikut kelas sakramen, 7 sakramen itu ya, saya ikut untuk membekali diri supaya bisa melayani dengan lebih baik. Berikutnya Mas. Ya, nanti bisa dilihat sendiri. Untuk liturgi, naik untuk liturgi, maaf. Nah, untuk liturgi pengalaman saya hanya ini. Jadi belajar dari itu, sebenarnya saya tidak suka menampilkan CV ya. Terus terang aja tidak nyaman bagi saya untuk menampilkan CV karena nanti timbul kesan mau pamer, tapi tidak. Ini CV singkat saya. Saya pikir cukup untuk kenalannya ya. Yang penting kita mohon maaf nanti saya tidak bisa menghafal satu-satu nama masing-masing, tapi saya berharap saya mengingat wajah dengan baik sehingga nanti kalau kita bertemu bisa saling bersapa. Cukup itu Mas, saya tolong pindah ke materi. Kemarin kita berbicara mengenai diskusi. Ya, pertama mau diskusi untuk bisa menemukan apa yang kita butuhkan sebagai PSA. Tapi ternyata tadi kata Kak Ica sudah diskusi. Kelompok yang sudah mengumpulkan sudah semuanya. Nah, sekarang kita ada beberapa menit untuk mempresentasikan. Silakan kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusi Anda sehingga nanti kita tahu kita perlu apa. Gitu ya. Mulai dari kelompok 1 saja ya. Jadi diurutkan ya. Sepakat? Oke, silakan. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Oke, aku kurang semangat. Selamat pagi semua. Pagi. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok saya, kelompok 1. Bentar. Tadi yang kemarin ya, pertanyaan yang kemarin itu. Pertanyaan reflektif. Reflektif. Tipe lagi. Oke, reflektif.
Yang pertama, apakah aku merasa happy saat menjadi lektor dan pemazmur di gereja? Jawabannya happy, sangat-sangat happy. Pasti kita semua juga sangat happy kan kalau ditunjuk sebagai lektor bertugas di gereja-gereja atau kapel-kapel. Alasannya kenapa? Karena sebagai penyambung lidah Tuhan, kita itu diutus Tuhan untuk menyampaikan firman yang telah Tuhan sampaikan sebelum-sebelum kita, gitu. Oke. Terus sebagai passion kita tahu passion kita di situ dan kita mengikutinya, gitu. Terus yang selanjutnya sebuah talenta yang diberikan Tuhan. Ya contohnya kayak kita berani tampil di gereja, terus berani membaca dengan baik, berani berlatih lagi lah, itu sebuah talenta yang diberikan Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Nomor 2, pengalaman menarik apa yang ku alami? Oke. Pengalaman menarik kemarin kan udah ya. Pengalaman menarik itu bisa dikenal. Kita bisa dikenal sama semua umat. Tapi ya gitu, kalau ada salahnya pasti umat lebih mengenal kita ya. Ya maklumlah, kita manusia. Betul sekali. Ya. Terus mendapat banyak relasi atau relasi atau teman. Gitu. Pengalaman yang pernah aku rasakan itu yang paling memalukan itu aku pernah pertama tugas itu bacanya salah, terusan sama umat itu dilihatin terus sampai aku ke bawah gitu. Terusan pengalaman yang paling membuat aku seneng gitu ya, aku bisa membaca kitab suci itu dengan hati yang tulus, kayak ada bimbingan Roh Kudus gitu. Karena di lingkunganku itu ada pendalaman Alkitab juga. Bagaimana kita diajarkan cara membaca, terusan bukan hanya membaca aja, diajarkan mendalami juga. Semenjak aku ikut pendalaman itu tadi, aku berusaha untuk membaca kitab suci itu bukan hanya semata-mata membaca aja, tapi memahami inti makna yang ada di bacaan itu tadi. Dan itu pertama kali aku dapat kayak bimbingan Roh Kudus gitu. Pas aku membaca itu, dan aku baru pertama kali bawa Evangeliarum. Yaitu aku baru pertama kali membawa, terusan pas waktu bawa itu kayak kok enteng. Biasanya tuh aku pas waktu bertugas itu kayak berat banget gitu. Ini enggak bener-bener enteng. Aku sebelum itu udah doa, Tuhan berkati mulutku, berkati perkataanku agar aku dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan diterima semua umat-Mu, agar apa yang ada di isi bacaan itu tadi tersampaikan di hati semua umat gitu kan. Dan pada waktu aku bacaan, tiba-tiba itu tanganku sama kakiku tuh gemeteran seluruh tubuh. Biasanya nggak pernah kayak gitu, kayak bener-bener bacaan itu menyentuh banget gitu loh. Aku ingat itu dari bacaan nubuat Yesaya. Itu mengajarkan tentang iman. Kuatkan imanmu. Itu aku langsung gemeteran seluruh tubuh. Sampai-sampai itu mau nangis. Beneran baca itu sampai mau nangis gitu kan. Cuman aku tahan. Terus pas waktu di bawah itu ada yang sadar, kamu tadi mau nangis ya gitu. Iya gitu dong. Terusan iya nggak apa-apa gitu. Oke. Terus pengalaman yang menarik lagi, relate dengan kehidupan. Jadi bacaan yang kita baca itu tadi perlunya pendalaman Alkitab itu, biar kita itu tahu. Ternyata di Alkitab itu sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Dan sebagai penghibur kita, isi bacaan itu tadi. Katanya Kak Lintang itu tadi ya, yang kemarin. Kemarin itu Kak Lintang bilang, kalau Kak Lintang lagi sedih terus langsung
tegur lewat bacaannya Romo. Nah kayak gitu, sebagai penghibur. Terus lanjut, nomor 3, apa menjadi tantanganku selama ini? Aduh, banyak ya. Salah satunya mager kemarin. Waduh. Nomor 1 mager, apalagi musim hujan pasti mager. Iya, pemuda jompo kita itu ya. Ya bun, udah lama kita nggak latihan juga karena pandemi itu tadi. Terus demam panggung itu perlu diatasi juga ya dengan sering latihan gitu. Tugas jam terbangnya harus sering gitu ya. Terus manajemen waktu itu sebisa mungkin kalau waktu kita bertugas itu 1 jam sebelum misa itu kita udah harus di gereja. Kenapa? Karena itu kita takutnya ada salah baca gitu kan. Jadinya sebelum bertugas itu kita cek dulu bacaannya itu tadi. Sama sering-sering latihan supaya nggak ada yang salah, supaya nggak ada yang demam panggung itu tadi ya. Terus kesalahan teknis. Nah ini nih, pas waktu kita latihan di gereja, itu kan mic-nya kadang-kadang nggak dinyalain gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita itu kalau baca itu harus menggunakan suara perut katanya. Ya, pakai suara perut gitu biar agak jelas terus lantang gitu kan kalau baca. Supaya kalau waktu misa berakhir, mic nganu itu kita bisa baca dengan baik gitu kan. Oke, kesalahan membaca itu tadi. Membaca terlalu terburu-buru, ya perlu latihan itu tadi ya. Oke, yang terakhir, bagaimana aku mengatasi tantangan itu? Bagaimana aku mengatasi tantangan itu? Yang pertama, sering-sering latihan. Terus harus memiliki jiwa entertain, jiwa mengartis, bukan mengartis ya, kayak lebih percaya diri lagi gitu pas waktu membaca. Nggak usah grogi. Terus karena kita itu menampilkan sesuatu, memerankan tokoh dalam Alkitab itu tadi. Oke, mempersiapkan harus lebih matang supaya bisa menghayati isi bacaan. Perlu latihan dan jam terbang gitu ya. Oke, terima kasih dari presentasi kelompok 1. Yang berikutnya kelompok 2, kalau bisa padat berisi ya presentasi. Masih ada berapa kelompok ya? 3 ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 yang presentasi cuma 1 aja karena yang 1 lagi enggak cuma menyuruh saya aja. Oke, jadi yang pertama pertanyaan reflektifnya, apakah kita merasa happy saat menjadi lektor dan pemazmur di gereja? Ya kami senang, terus happy karena awalnya itu enggak. Maksudnya kayak disuruh sama orang tua, tapi lama-kelamaan kita tuh kayak jadi, wih enak yo ternyata. Di sini, tenan enak. Wes, ya gitu. Oke, kedua, pengalaman menarik apa yang kami alami dari masing-masing. Oke, aku mau ambil yang Mazmur aja. Jadi dari salah satu dari kita itu ada yang Mazmur tiba-tiba udah latihan di nada S. Maaf, saya nggak paham nada-nada ya, mohon maaf. Kayak misalkan nada D tiba-tiba naik di nada F. Kepala langsung kayak mau kayak tiang mati aku. Tapi untungnya ya gitu, nggak fales. Untungnya. Karena biasanya kalau fales, romonya gini. Gitu. Geleng-geleng. Ya apa sih arek iki gitu. Soalnya aku pernah kayak gitu. Oke. Gitu aja. Terus yang ketiga, apa menjadi tantangan buat kami selama ini di Mazmur Lektor? Tantangannya kayak kemarin yang udah saya katakan kita ada yang males, tapi mohon maaf, dari males ini bukan berarti kita males kayak gimana ya latihan, enggak. Karena situasi dari males ini tuh adanya hujan pastinya.
terus halangan apapun itu terserah, bukan terserah, ya halangan kayak gitulah. Terus dadakan dari Zoom, dari kampus, nah kayak gitu. Yang terakhir, bagaimana mengatasi tantangan ini? Jadi yang kemarin kita yang terlambat bangun pagi, tidurnya harus lebih awal lagi. Terus latihan yang nggak bisa di gereja ataupun ikut Zoom meeting diharuskan berlatih sendiri, lektor membaca, dikirimkan ke WA pembimbing, terus Mazmur yang nyanyi dikirimkan ke pembimbing juga. Baik, sekian dari saya Dista, terima kasih dari kelompok 2. Yang ketiga, selamat pagi teman-teman semua. Untuk menyingkat waktu langsung ya. Pertanyaan yang pertama, apakah aku merasa happy saat menjadi lektor dan pemazmur di gereja? Jawaban kami kelompok 3, kami merasa happy karena merasa terpilih untuk melayani Tuhan dan umat, juga merasa bangga bisa menyanyikan mazmur dan membacakan sabda, dan merasa semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, pengalaman menarik apa yang ku alami? Jawaban kami adalah ketika sarana tidak tersedia, dalam artian buku Mazmur waktu itu yang di kapel mungkin ya. Kemudian merasa terlarut dalam suasana dan isi Mazmur. Penjiwaan berarti maksudnya. Kemudian posisi mic-nya masih lebih tinggi dari pemazmur karena mungkin mazmurnya kecil ya. Kemudian belum bisa menyesuaikan nada dengan organis, jadi belum sinkron. Kemudian pada saat bertugas tiba-tiba sakit radang tenggorokan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi tantangan selama ini? Tantangannya Mazmur versi baru ini menantang kita untuk lebih sering berlatih dan membiasakan diri sehingga lebih familiar dan menjiwai. Kemudian adanya banyak kegiatan menuntut untuk bisa membagi waktu dengan jadwal yang diberikan. Kemudian yang keempat, bagaimana aku mengatasi tantangan itu? Yang pertama, sering berlatih. Yang kedua, mengatur waktu dengan lebih baik. Demikian dari kelompok 3. Terima kasih. kelompok berikutnya. Selamat pagi semuanya. Untuk menyingkat waktu, langsung aja saya bacakan jawaban dari kelompok 4. Pertanyaan yang pertama, apakah aku merasa happy saat menjadi lektor dan pemazmur di gereja? Yang pastinya kita semua juga merasa happy. Dan alasannya, yang pertama bisa mewartakan sabda Allah. Yang kedua, suka menyanyi. Yang ketiga, bisa tampil di depan umat. Yang keempat, bersyukur terhadap talenta yang diberikan. Lanjut, untuk pertanyaan yang kedua, pengalaman menarik apa yang ku alami? Dari pengalaman ini, yang menarik adalah yang pertama menunggu Romo update status. Ini mungkin nggak semua anak bisa mengalami ya, jadi yang mengalami bersyukurlah kalian. Yang kedua, suaranya habis. Ini biasanya lebih ke pemazmur. Yang ketiga, pernah disuruh pindah mimbar. Yang keempat, salah bacaan. Yang kelima, menikmati waktu tugas. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa menjadi tantanganku selama ini? Tantangan yang pertama biasanya deg-deg atau nervous, atau demam panggung juga. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, materi baru. Nah, biasanya teman-teman ini kalau misalnya dapat materi baru, jarang untuk belajar atau latihan hanya di hari itu juga. Jadi hari itu kalian latihan, hari itu juga kalian tugas. Selanjutnya, tidak paham isi bacaan. Yang kelima, tidak cocok dengan organis. Pertanyaan yang terakhir, biasanya kalau ada tantangan itu ada solusinya. Solusinya adalah relaksasi atau kita mengistirahatkan diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita mulai lagi latihan. Dan yang penting adalah latihan setiap minggu atau Sabtu, sesuai jadwal kalian masing-masing.
Karena hari ini saya tidak punya pantun, jadi sekian dari kelompok 4, terima kasih. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Mayang dari B11. Saya ingin membacakan terkait dengan hasil diskusi kami kemarin. Yang pertama, apakah happy ketika kita melayani? Mayoritas dari kelompok kami menjawab happy, namun ada satu hal yang tidak happy, mungkin terkait dengan teknis. Yang pertama terkait dengan konfirmasi yang dadakan ketika bertugas, kemudian bacaannya panjang, jadi istilahnya kita harus bisa menjaga power kita gitu ya dari awal sampai akhir. Nah, kalau untuk alasannya kenapa kita happy gitu, yang pertama mungkin karena hobi dan juga passion kita. Jadi ada yang suka menyanyi, ada yang suka membaca kayak gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pengalaman menarik apa yang kita temui. Yang pertama terkait dengan bacaan yang panjang. Nah, bacaan yang panjang ini kan men-challenge diri kita untuk membacanya itu tidak monoton. Jadi harus ada intonasi naik turunnya. Kemudian pengalaman menarik lagi karena dari kelompok kami ada yang newbie seperti itu. Jadi mereka dredeg gitu ketika pertama kali naik ke atas mimbar gitu. Kemudian yang terakhir menemukan materi Mazmur yang baru. Nah, ini kan juga sebagai challenge kita gitu ya. Ini sebuah hal yang menarik bagi kelompok kami gitu. Kemudian terkait dengan tantangan apa yang dihadapi, yang pertama itu rasa malas pastinya. Kayak kemarin ada mager gitu ya. Kemudian ada juga kritik umat gitu. Kadang kritik umat atau netizen ini kadang julid ya teman-teman ya. Jadi ya adalah komentar-komentar miring seperti itu ya. Nah, apa sih solusinya yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita menjaga komitmen untuk terus melayani Tuhan dan ingat satu pepatah bahwa nobody is perfect gitu. Jadi ya semua orang pasti ada kesalahan tapi ya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Itu saja kalau dari kelompok 5, terima kasih. Ini kemarin sempat dipresentasikan kah? Oke. Saya pikir sudah baik semua, saya pulang ya. Siapa bisa membantu sebentar? Mirip itu Mas. Nggak usah pakai mic, kedengaran jelas. Nggak ikut punya kan? Baik, teman-teman, saya akan berangkat dari ini. Jadi nanti materi ini kemarin kita sudah paparkan di APP. Silahkan ambil. Semua yang tadi dibahas, yang disampaikan dan dipresentasikan,
kunci. Oke. Baik ya, teman-teman. Ini ada teman yang sudah mempersiapkan untuk dan bisa Natal, malam Natal. Tapi kita mengubahnya. Jadi ini lihat ya, persiapan atau tidak. Kita akan hanya misa malam Natal. Misa malam Natal. Ya, misa malam Natal. Jadi kita lihat mereka praktek-praktek berat sambil ucapnya, lalu cara membacanya dan menyanyikan. Mari, kamu bagian apa? Oke, sekarang yang malam Natal dulu. Mari. Terserah kamu mau buat seperti apa biasanya. Biasanya ya, biasanya. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam gelap telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab orang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat.
yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Latihan penguasaan diri, latihan supaya tidak gugup. Siapapun pendengarnya, Anda pada posisi sebagai pewarta berarti bukan merasa lebih tinggi, tetapi saya siap. Saya mewartakan dan Anda mendengarkan. Saya membacakan dan mendengarkan. Jadi mengurangi kesalahan dengan menguatkan diri. Ya, jangan gugup. Supaya tidak gugup, karena ini buku sudah siap, halaman jelas, teksnya jelas, sudah latihan. Mulai dengan melihat audiens dulu. Ya, mulai dengan melihat audiens dulu, sehingga penguasaan hafalan itu sudah terjadi. Ini dibantu mic akan lebih tenang karena dibantu mic. Jika tidak, maka harus dengan suara nantang. Itu lebih repot. Tetapi karena sudah ada mic, terbantu, maka bisa lebih tenang. Latihan penguasaan area teritori. Jadi melihat, setelah melihat baru mulai. Ya, semua jeda sudah baik. Cuman itu kesalahan. Latihan memenggal. Ya, latihan memenggal. Leksionarium ini dicetak khusus dengan penggalan-penggalan yang sudah jelas. Satu baris itu satu nafas. Jadi jangan melelahkan yang mendengarkan, apalagi kalau bacaannya panjang. Nanti kayaknya panjang ya yang 1 November. Supaya tidak terjadi pemenggalan-pemenggalan lagi dalam satu baris yang sudah ditulis itu. Mazmur, kalau menyanyikan Mazmur refrain itu satu nafas. Gak kuat ya? Latihan. Latihan napas. Tanda tarik napas itu kan koma kecil itu hanya singkat. Itu tadi di ayatnya saja sudah dipenggal ya. Di ulangannya maksud saya sudah dipenggalkan. Itu seharusnya tidak ada pemenggalan, benar? Lalu ayatnya itu kalau tanda petik itu tarik napas singkat. Kalau ada yang dibatasi begini itu agak panjang sedikit. Jadi nanti bisa mengambil napas cukup untuk ayat berikutnya. Syukur-syukur kalau kuat satu ayat itu satu nafas, tapi tidak mungkin. Itu tidak mungkin, ya. Tapi ada yang bisa loh, ya. Ada yang bisa. Saya terheran-heran dengan orang itu. Jadi ada satu teman dari Jakarta, ketika kami praktek di Bandung, dia bisa menyanyikan ayat itu satu tarikan nafas. Lalu Romo yang mendampingi kan tahu ya, Romo Eko Wahyu,
dia yang waktu itu beliau yang misa. Setelah misa kami tanya, kamu tadi pasang pompa di belakangmu ya? Jadi sehingga bisa satu napas. Hebat itu. Jadi satu tarikan napas itu dia bisa nyanyi sampai ayat itu selesai. Jadi mungkin latihan ya, latihan. Bisa seharusnya, tapi pentingkan bahwa di ulangan itu seperti masnya tadi Kak ya, satu tarikan napas. Ya. Ini karena kita terbentur waktu, saya hanya menyampaikan triknya aja, kita jangan lupa. Mulainya dengan, pasti semua sudah tahu bahwa harus menyimpan napas di diafragma. Nyimpan untuk bisa dikeluarkan. Jadi waktu nyanyi jangan terlalu banyak bunyi hanya, sehingga tidak semua boros napas. Akhirnya di belakang hilang atau di tengah harus penggal. Begitu ya, kalau mau curi napas, curi dengan halus. Curi dengan halus. Mau enggak mau, kalau ya makin usia terutama ya, perut mulai dikit, nah itu agak sulit. Tapi bisa melatih diri dengan mencuri sedikit nafas, dan pemindahan itu dilembutkan sehingga tidak terlihat kalau kita mencuri. Begitu ya. Masih muda, masih cukup. Itu catatannya. Silakan. Mengenai tata gerak saya mohon ya. Tadi kita bedakan. Kalau dalam misa masuk ada tabernakel, ada sakramen Maha Kudus, berarti betul-betul. Tapi kadang-kadang mungkin romonya agak encok, dianya hanya minta membungkuk. Membungkuk hikmat itu ada yang sangat fanatik ya, harus menjadi 90 derajat. Ya, 90 derajat itu segini. Tapi membungkuk dan hikmat itu berbeda. Menundukkan kepala itu hanya untuk putra altar ya. Putra altar. Jadi kita membungkuk hikmat. Tuhan untuk itu ya, membungkuk hikmat. Jangan lupa tangan selalu begini, ketika membaca juga begini. Saya memberi izin tadi karena naik, tapi mohon maaf ya, jangan ya. Kalau terpaksa harus pegang mic. Jadi tolong kakak tadi ya, sempatkan. Apalagi gini. Tangan harus mengatur. Sama semua. Pemazmur itu dapat terbantu, kalau menyanyi dapat terbantu kan kaki tidak rapat. Ya, waktu mau menyanyi itu kaki sedikit dibuka sehingga terbantu. Tapi tangan tetap, atau mau tangannya mau begini? Mau ditaruh begini, membantu, kadang-kadang membantu emosi juga. Tidak apa-apa, cuman kalau bisa sebisa mungkin. Kami kemarin sudah melatih brother-brother karena mereka akan menjadi contoh, mereka harus lakukan yang semestinya. Coba lihat, kalau bisa di Vatikan, pernahkah mereka memegang ini? Tidak. Semua tangannya. Ya. Oke, sekarang, maaf. Kita praktek yang berikutnya. Bisa langsung turun ya, nggak usah kembali ke barisan, langsung turun diikuti yang lainnya. Atau kalau mau dibuat urutan 1, 2, 3, pembaca pertama, pemazmur, lektor kedua, itu berarti lektornya jalan, pemazmur ikut di tengah, lektor kedua. Bisa diatur, tapi nggak usah kembali ke barisan yang tadi berdiri. Ya, oke.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu. 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Besok buku Mazmurnya karena mainnya karena ininya tidak kuat, besok buku Mazmurnya diletakkan di mimbar ya.
Mari teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk Kak Elis, mungkin dari para pembina dan teman-teman sekalian. Ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan, mungkin kurang paham atau kurang yakin atau masih belum mengerti, monggo bisa. Apakah ada? Itu Mbak Regina. Mas Alvin, tolong mic-nya diantarkan. Ini Mas Alvin sebagai perlengkapan. Itu Mbak Re. Ya, aku kan MC. Terima kasih Kak Elis sudah memberikan pencerahan kepada kami. Satu saja pertanyaannya, apakah dengan standarisasi itu apakah ada mungkin latihan praktis dari Komlit bahwa ayo kita menstandarkan para lektor ini, barangkali itu Kak Elis. Terima kasih. Terima kasih Kak. Semalam kami membahas salah satunya itu bagaimana membuat standar untuk pelayan-pelayan liturgi di keuskupan sebagai bentuk bantuan kami kepada Bapak Uskup. Ya, mereka saya tinggalkan karena mereka akan diskusikan itu. Salah satunya diskusikan itu. Semoga nanti setelah saya kembali mereka memaparkan itu dan saya bisa menjawabnya. Kemungkinan besar bisa. Tapi kami butuh waktu untuk bisa berjumpa dengan teman-teman karena ini 46 paroki ya. 46 paroki butuh pengaturan waktu yang cukup karena tahun depan itu kita mulai persiapan untuk Kongres Ekaristi. Supaya semua umat bisa dilibatkan, itu perlu memang persiapan yang sungguh. Semoga kita bisa lakukan itu ya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Sudah puas Mbak Ri? Oke, ada yang lain? Teman-teman. Pak Rusdi, monggo minta tolong mic-nya dioper. Terima kasih. Bu Elis, saya mau tanya, mungkin dari pemaparan tadi ada dijelaskan tentang perekrutan tentang PSA, baik itu lektor ataupun pemazmur. Kami dari para pembina itu memang selama ini di gereja kami di Karpil, Karangpilang, kesulitan dalam perekrutan untuk anggota PSA, terutama yang lektor, terutama yang laki-laki, Bu, terus terang. Selama ini kami terhalang ketika kita pas tugas Paskah, ada pasiu dan sebagainya, itu kan memang harus laki-laki. Sudah 7 tahun kita berjalan di PSA, namun demikian orangnya masih itu aja, tidak ada penambahan yang signifikan. Tetapi yang cewek itu banyak. Mungkin dari Komisi Liturgi punya trik atau cara ya bagaimana merekrut anggota PSA di paroki kami, mungkin punya pengalaman yang bisa merekrut signifikan untuk mereka, terutama yang laki-laki, Bu. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih. Teman-teman, Bapak dan teman-teman, paguyuban PSA itu seharusnya terlibat dalam tim liturgi paroki. Tim liturgi paroki itu juga melibatkan teman-teman dari wilayah dan lingkungan. Sumbernya ada di sini, ya, sumber SDM-nya ada di sini di lingkungan. Bagaimana lingkungan bisa memberikan sumbangsinya untuk supaya ada lektor atau pemazmur dari lingkungannya. Tawarkan buka rekrut kepada lingkungan. Kami butuh lektor pemazmur dengan kriteria seperti ini. Tolong dibantu. Nanti lingkungan akan memberi, seharusnya ya, mereka memberi surat rekomendasi. Kami punya lektor ini, namanya ini, dan kami mengusulkan untuk menjadi lektor pemazmur di paroki. Jadi libatkan lingkungan, tawarkan itu. Saya yakin ada Pak, karena berjalan
tadi saya dengar seharusnya ada 200 orang ya Iya. untuk pertemuan ini. Ternyata hanya sekitar 50-an. Nah, keterlibatan itu akan membantu paguyuban ini menjadi kuat. Memang pria agak sulit, tapi sekarang banyak kok yang suaranya bagus-bagus juga, yaitu dengan cara seperti itu. Buka, melibatkan lingkungan, ketua-ketua lingkungan, kami minta dukungan dengan memberi masukan siapa orang-orang yang mampu untuk itu. Jadi tahun-tahun berikutnya pasti sudah ada. Dan semua memang butuh latihan, tidak bisa langsung jadi. Butuh kerjasama, butuh latihan, seperti itu. Kami kalau saya lihat kemarin pertemuan itu, kita untuk pelayan liturgi aja satu bidang itu bisa sampai dengan ratusan orang, seharusnya ada. Dan baiknya memang dari paroki masing-masing yang terlibat, jangan paroki lain, nanti tidak berkembang. Mulai itu Pak, kalau saya sih dari lingkungan, kerjasama dengan lingkungan agar mereka paling tidak menawarkan ke orang itu, atau orang itu, oh mungkin tidak pernah tahu bahwa ada pengumuman perekrutan pelayan liturgi baru. Kalau dengan disampaikan, buat flyer, buat apa, diundang, kemudian pembekalan, udah jalan Pak. Gampang. Tiap tahun ada tambahan-tambahan seperti itu. Tapi bagus bahwa ini sebenarnya hidup, hanya yaitu memang cari yang pria agak sulit. Berapa sih? Dari data 200 anggota lektor dan mazmur, laki-lakinya nggak sampai 15. Nggak sampai 15 ya. Kasihan kalau misalnya berulang-ulang ya. Gitu. Menurut saya itu Pak. Jadi libatkan lingkungan agar mereka memberi. Dulu kami cari juga susah Pak. Tapi ya itu dengan cara seperti itu tiap tahun ada tambahan. Paling enggak ada beberapa begitu ya. Terutama yang pria. Demikian, semoga membantu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Enggak, kalau gini, kalau merasa belum cukup yang putri juga, nah silakan. Tapi kalau mau dikhususkan pria ya baik juga ditulis pria. Tak usah diberitahu kalau mau nanti supaya pasio, nanti orang pada mundur-mundur. Pokoknya kriterianya ini sebagai pemazmur. Nanti dilatih untuk sebagai petugas pasio. Gitu. Oke, sudah Pak Rusdi? Ya. Oke, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir ada? Mbak Ayu, Mbak Maria Cornelia, pemberita, Ayu. Terima kasih. Selamat siang Kak Elis. Kalau pertanyaan dari saya ini, misalkan pada saat misa, lalu ada petugas lektor misalnya, itu dia datangnya terlambat, mepet lah 10 menit sebelum misa. Nah, dari si liturgi misalnya sudah menunjuk orang untuk menggantikan lektor. Nah, tapi terus ini yang petugas aslinya ini tiba-tiba sudah datang. Dia sudah mempersiapkan diri untuk bertugas pada hari itu, tetapi datangnya mepet. Nah, apa sebaiknya yang menggantikan ini tetap bertugas atau ya sudah yang sudah mempersiapkan ini aja yang bertugas? Karena dia datangnya mepet itu tadi. Begitu saja, terima kasih. Terima kasih Kak. Kadang-kadang memang harus bijaksana ya. Yang menggantikan siap Kak? Comotan tapi dia siap ya. Kita andaikan dia siap. Kalau dia siap, yang datang terlambat itu disuruh tugas lain kali aja. Ya. Jadi disampaikan bahwa kita sudah minta orang. Karena tidak bagus kalau seandainya kita sudah minta lalu membatalkan, besok-besok kebetulan kita kepepet minta bantuan lagi, orang itu pasti mikir, nanti saya digitukan. Kita kan hatinya selalu begitu. Jadi kita ambil jalan tengah aja, karena petugas awal itu terlambat atau datang kurang awal, maka kita sudah siapkan yang lain, biarlah yang disiapkan itu yang bertugas. Gitu ya Kak. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Sudah Kak Ayu? Sudah puas ya? Oke, terima kasih. Teman-teman, mungkin ini materi dari Kak Elis mengingatkan kita kembali sebagai PSA lama ataupun yang baru, bahwa PSA itu bukan sekedar membaca firman atau menyanyikan lagu, tapi kita mewartakan firman kepada para umat. Dan yang terpenting, kita sebagai PSA itu perlu persiapan dari jauh-jauh hari maupun mendekati hari tugasnya. Dan poin yang ketiga adalah kita sebagai PSA juga harus mencerminkan sabda yang sudah kita wartakan. Seperti itu. Jangan yang dibaca bagus, jelek kayak saya. Jangan ya teman-teman. Jadi yang disampaikan bagus, sikap dan perilaku kita ke masyarakat juga harus bagus. Oke, setuju teman-teman? Oke, terima kasih banyak Kak Elis atas materinya. Semoga apa yang disampaikan Kak Elis bisa berkenan pada hari kita. Oke, terima kasih Kak Elis. Jadi sebelum Kak Elis meninggalkan tempat ini, sedikit dari kami akan menyerahkan. Monggo, minta tolong Pak Rusdi. Oh, Bu Ati, sudah. Monggo Bu Ati. Fotografer siap ya, monggo silakan. Sudah itu loh, monggo di depan Kak Elis. Jadi ini sebagai ucapan terima kasih kita semua kepada Kak Elis yang sudah jauh-jauh dari HKY Surabaya untuk bersama-sama dengan kita membahas tentang PSA. Oke. Monggo. Oke. Oke, terima kasih Kak Elis. Tepuk tangan teman-teman. Ya, depan. Senyum. Sudah, oke, terima kasih Kak Elis. Tepuk tangan. Oke teman-teman, setelah ini kita akan snack ular. Enggak. Garing ya, enggak apa-apa lah. Jadi kita akan snack menikmati snack di luar. Setelah tersedia, enggak tahu apa, bisa ngopi, teh, dan nyedek di luar. Mohon jangan dibawa ke dalam ya. Bisa di luar saja. Kita berkumpul lagi karena